Polisi menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor yang sempat menembak warga di Palmerah, Jakarta Barat. Banjir bandang menerjang Desa Kedung Sari, Kudus, Jawa Tengah. Kuatnya arus sempat menghanyutkan mobil dan membuat talut sepanjang 60 meter longsor. Jenazah warga di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat terjebak banjir saat akan diantar ke rumah duka. Nekat melawan arus, seorang relawan di Lumajang, Jawa Timur terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru. Mengalahkan Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib mengunci juara paruh musim Liga Super Indonesia. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik dan patut Anda simak malam hari ini di Kompas Malam 11 Januari 2026 bersama saya, Valentina Sitorus. Informasi pertama untuk Anda, saudara, tembok sebuah rumah di Koja, Jakarta Utara nyaris ambruk ke jalan. Pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengamankan reruntuhan. Tembok lantai 2 rumah warga di Jalan Permata, Tugu Utara, Koja nyaris ambruk saat hujan deras dan angin kencang. 15 personil pemadam kebakaran dan sebuah mobil krain dikerahkan. Tembok dirobohkan dan puing reruntuhan dipindahkan. Ngeri. Ada tembok miring ya di kediamannya. Tembok miring ini diakibatkan karena cuaca hari ini terjadi hujan lebat dan disertai angin. Maka dari itu tembok dan struktur daripada bangunan tidak kuat menopang beban, maka terjadilah kemiringan. Karena nekat melawan arus, seorang relawan di Lumajang, Jawa Timur terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru hingga 7 meter pada Minggu sore. Seorang relawan bencana terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru usai membantu warga menyeberang akibat jembatan yang putus diterjang banjir. Korban terseret akibat nekat menyeberangi Sungai Regoyo lantaran takut banjir lahar bertambah deras. Korban berhasil diselamatkan sesama relawan. Tadi waktu nyebrang cuma melompat sedikit. Terus nggak ada 10 menitan saya kembali, ya besar ya. Besar lagi? Iya. Jadi nggak bisa pulang Mas? Nggak bisa pulang, nunggu surut ini Pak. Banjir bandang menerjang Desa Kedung Sari, Kudus, Jawa Tengah. Kuatnya arus sempat menghanyutkan mobil dan membuat talut sepanjang 60 meter longsor. Mobil Kelly. Besarnya debit air dan kuatnya arus membuat mobil milik salah seorang warga yang diparkir di depan rumah hanyut.
Banjir juga membuat talut sepanjang 60 meter longsor. Banjir ini terjadi di sejumlah sungai yang berhulu dari Pegunungan Muria. Salah satunya adalah Sungai Desa Kedung Sari, Kudus. Ada mobil Grand Livina ya, Grand Livina ikut kesangkut, sampai sekarang belum bisa ditemukan. Ada talut pinggir kali, pinggir sungai itu sekitar 60-an lah, 60 meter itu semua longsor. Jadi Saudara, jenazah warga di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat terjebak banjir saat akan diantar ke rumah duka. Warga dibantu polisi ikut menembus banjir setinggi 1,5 meter. Kedua jenazah akan dibawa ke rumah duka dari rumah sakit di kota Sanggau menuju kecamatan Entikong. Warga dibantu Kapolsek Beduai memanggul peti jenazah ini. Ada pula yang ditandu melewati banjir dengan menggunakan kayu rakit. Wilayah yang banjir di Beduai merupakan satu-satunya akses dari Sanggau ke Entikong. Untuk wilayah Kecamatan Beduai masih terdapat 2 titik banjir, yang mana jalur lintas Malindo atau di wilayah Kecamatan Beduai tidak bisa dilewati sama sekali, baik roda 2 maupun roda 4 dan roda 6. Saudara, polisi akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor yang sempat menembak warga di Palmerah, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Jatanras, Polda Metro Jaya dan Jatanras Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Yogyakarta dan kota Cimahi, Jawa Barat. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti, 2 senjata api, kunci letter T, dan 7 sepeda motor serta CCTV di TKP. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim bilang pihaknya akan mengumumkan pengungkapan kasus ini ke publik pada Senin besok. Sebelumnya, saudara, 2 pelaku curanmor yang beraksi di wilayah Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, kepergok warga saat mencuri sepeda motor. Pemilik kendaraan berupaya mengejar untuk menghentikan pelaku sambil berteriak untuk menarik perhatian warga lainnya. Salah satu pelaku sempat berhasil diringkus warga, namun saat sedang bergelut, pelaku lainnya datang langsung menembakkan senjata api sebanyak 3 kali. Sementara itu, kondisi korban penembakan oleh komplotan pencuri sepeda motor di Palmerah, Jakarta Barat kini mulai membaik usai 3 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Korban mendapat 5 jahitan di kakinya setelah terkena tembakan pelaku. Pikiran saya mah disuruh biarin aja, nggak usah. Cuman kata hati saya kan tolongin aja dah, apalagi kejadiannya depan mata itu, otomatis langsung refleks itu badannya, langsung ke bawah, langsung meeting lah pelakunya. Cuman di situ saya nggak tahu bahwa pelaku bawa senjata pistol. Kalau untuk sekarang mah alhamdulillah bisa berdiri aja udah syukur dah. Depan masih waktu dalam pemulihan ya. Belum bisa beraktivitas atau gimana? Belum bisa beraktivitas. Saudara, 5 tersangka kasus dugaan suap di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Minggu pagi. Kelima tersangka ditahan selama 20 hari hingga 30 Januari 2026 di Rutan Merah Putih KPK. Kelima tersangka diduga terlibat dalam suap pengaturan pajak di sektor pertambangan, bermula dari temuan kekurangan pembayaran PBB oleh PT WP.
KPK menyita sejumlah barang bukti dengan total mencapai 6,38 miliar rupiah yang terdiri dari uang tunai sebesar 793 juta rupiah, kemudian uang senilai 160 ribu dolar Singapura atau setara dengan 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia 1,3 kilogram senilai 3,42 miliar rupiah. Kami menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama saudara DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, yang kedua saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, yang ketiga saudara ASB selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara, yang keempat saudara ABD selaku konsultan pajak, dan yang kelima saudara EY selaku staf PTBP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 hari ini sampai dengan 30 Januari 2026. Dalam kasus ini, KPK menyita sejumlah barang bukti dengan total mencapai 6,38 miliar rupiah. Terdiri dari uang tunai 793 juta rupiah, kemudian uang senilai 165 ribu dolar Singapura atau setara dengan 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia 1,3 kilogram yang senilai 3,42 miliar rupiah. Berdasarkan data ELHKPN KPK, Dwi Budi Iswahyu memiliki total kekayaan sebesar 4,87 miliar rupiah, terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, kas dan setara kas, dengan utang sebesar 1,14 miliar, dan kemudian ada juga Askop Bahtiar yang memiliki total kekayaan sebesar 2,65 miliar yang terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas, dengan utang sebesar 2,2 miliar rupiah. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas melanggar aturan pembagian kuota haji. KPK menyebut Yakut berperan membagi kuota haji dengan jumlah yang sama untuk kuota haji khusus dan reguler. KPK bilang Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sebenarnya mengatur kuota tambahan haji dengan perbandingan 93% untuk haji reguler dan sisanya untuk haji khusus. Namun mantan Menteri Agama Yakut membagi 20.000 tambahan kuota haji, jadi masing-masing 50% untuk kedua kategori. KPK juga menemukan aliran uang kembali atau kickback yang masih ditelusuri. KPK juga menetapkan mantan Menteri Agama Yakut sebagai tersangka korupsi kuota haji pada 8 Januari lalu. Oleh Menteri Agama pada saat itu, dari EJG ini, kemudian dibagilah menjadi 50%, 50%. 10.000. Itu tentu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Kami dalam penyidikan ini ya menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain. Para tersangka kasus dugaan suap di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara tak dihadirkan dalam konferensi pers KPK. Hal ini lantaran KPK telah mengadopsi KUHP baru yang resmi berlaku pada 2 Januari. Pada KUHP baru diatur hak para tersangka, yakni asas praduga tak bersalah. Artinya sebelum pengadilan menjatuhkan vonis, maka tersangka masih dianggap tak bersalah. Tersangka juga memiliki hak mendapatkan bantuan hukum, hak ingkar, dan perlakuan secara manusiawi. Misalkan, loh kok nggak ditampilkan
para tersangkanya. Nah, itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi KUHP yang baru gitu ya. Bahwa KUHP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia gitu. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga tak bersalah kan gitu, seperti itu yang dilindungi dari para pihak. Saudara, kita ke informasi lainnya. Duel klasik El Clasico Liga Super Indonesia Persib Bandung kontra Persija Jakarta berakhir untuk kemenangan tuan rumah. Persib pun mengunci juara paruh musim Liga Super Indonesia. Usai laga, puluhan ribu bobotoh meninggalkan Stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan tertib. Pengamanan oleh polisi dilakukan hingga seluruh supporter meninggalkan stadion. Bobotoh PAM Cibenying yang mengadakan nonton bareng atau nobar di kelurahan ikut merayakan kemenangan Persib. Mereka bersorak usai wasit meniupkan peluit panjang mengakhiri pertandingan. Tak hanya dewasa, remaja, dan anak-anak turut merayakan kemenangan Persib. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api berlangsung panas sejak awal peluit dibunyikan. Persib mampu unggul cepat lewat sepakan Beckham Putra di menit ke-5. Persija justru kehilangan satu pemain di menit ke-53 setelah Bruno Tubarao di kartu merah karena melanggar Beckham Putra. Hingga laga berakhir, Macan Kemayoran tak mampu menyamakan kedudukan, skor 1-0 untuk penangan tuan rumah Persib Bandung. Informasi dari dunia olahraga masih akan kami hadirkan usai jeda hanya di Kompas Malam mengenai pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman yang tiba di tanah air pada Sabtu kemarin. PSSI minta Hartman tampil maksimal di FIFA Series 2026 hingga Piala Asia 2027. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman tiba di tanah air pada hari Sabtu kemarin. PSSI meminta pelatih berpaspor Inggris itu untuk tampil maksimal di FIFA Series 2026 hingga Piala Asia 2027. Kekosongan kursi pelatih Timnas Indonesia berakhir setelah PSSI menunjuk John Hartman sebagai juru racik skuad Garuda. Hartman sudah tiba di Indonesia untuk bertugas mulai 2026. Pelatih berpaspor Inggris ini dikontrak selama 2 musim dengan opsi perpanjangan kontrak 2 musim lagi. Hartman ditantang membangun komposisi tim yang solid dan siap bertarung di ajang internasional. Pelatih yang pernah membawa timnas Kanada lolos Piala Dunia ini akan melakoni tugas perdananya di ajang FIFA Series bulan Maret dan ASEAN Cup pada akhir tahun 2026. Ajang ASEAN Cup yang dulunya bernama Piala AFF sekaligus menjadi persiapan sebelum bertarung di Piala Asia 2027. Selama menjadi pelatih kepala timnas, Hartman berkomitmen akan tinggal di Indonesia. Dia mau tinggal di Indonesia itu jadi pertimbangan utama. Nah, dia sendiri menyampaikan ketika kita interview itu langsung dia bilang jika Indonesia memang memilih John, maka saya dengan keluarga saya akan saya bawa langsung ke Indonesia dan akan tinggal di Indonesia. Tentu pasti semua event itu pasti ada targetnya, itu pasti ada. Kalau tidak ada targetnya kan tidak ada semangat, itu. Tetapi kembali lagi bahwa semua itu perlu adanya butuh waktu ya, jangan terus nanti seperti tadi yang disampaikan Bung Harpa, saya setuju, jangan baru datang nanti tiba-tiba dikasih target terlalu tinggi harus ini ya, kan juga nggak bisa begitu gitu.
Analis sepak bola Haris Pardede meminta publik memberi kesempatan kepada Hertman menunjukkan kualitasnya dalam meramu JIJS dan kolega. Maret nanti kita lihat hasilnya. Tentu belum pelatih itu bukan pesulap yang bisa membalikan telapak tangan dalam mengubah satu hasil. Tapi nanti kan kita lihat progresnya, Mbak Audrey. Ada bulan Juni, ada bulan Juli dan seterusnya. Nah, dari rangkaian 1 tahun lah mungkin paling enggak, baru kita bisa menilai, oh, I think when we are on the right track, atau kembali ke era kegelapan lagi, era Patrick Kluivert. Nah, jadi kita tenang-tenang aja, biarkan mereka bekerja, mereka pun jangan terlalu banyak bicara, nanti hasil di lapangan yang akan berbicara. Kalau grafiknya itu kembali naik lagi, pasti fans akan menerima. PSSI memilih John Hertman setelah memutuskan untuk berpisah dengan Patrick Kluivert pada Oktober 2025. Kluivert dinilai gagal membawa skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. Dan apa saja pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh John Hertman untuk membawa skuad Garuda terbang tinggi? Kita akan membahasnya bersama analis sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam, Bung Wesley. Salam olahraga. Selamat malam, Mbak Valen. Olahraga. Ya, selamat olahraga. Semoga kabar baik selalu ada untuk Anda bersama dan juga keluarga. Bung Wes, ini kan FIFA Series mulai Maret ya. Apa yang harus segera dilakukan Hertman? Apakah harus keliling pertandingan Liga Domestik untuk melihat potensi pemain lokal atau seperti apa? Ya, salah satu tugasnya adalah mengenal dengan cepat dengan waktu singkat ini bagaimana sih sepak bola Indonesia. Tapi sebelum dia berputar-putar, Mbak Valen, yang dilakukan adalah mengumpulkan semua informasi dari timnya yang lokal. Jadi kalau dia mendatangkan asisten pelatih dari luar, oke, dan jumlahnya kan nggak banyak seperti sebelumnya. Yang pertama kali adalah membentuk tim kepelatihan di seputarnya yang benar-benar mengenal sepak bola Indonesia. Pertanyaannya adalah dari mana tim itu ada, diberikan oleh federasi atau dia yang mencari. Tapi kan mencari belum tentu dia mengerti siapa dan siapa. Jadi inilah tugas federasi untuk memperkuat timnya, memberikan tim kepelatihan yang benar-benar dapat membantu Herman mengenal sepak bola Indonesia, termasuk roadshow, berputar lah. Jadi jangan hanya nonton sepak bola Indonesia dari televisi, karena kita tidak bisa melihat pertandingan di luar yang disorot kamera. Kalau kita nonton sepak bola kan kemarin Patrick Kluivert katanya banyak mengenal sepak bola Indonesia lewat tontonan. Tapi kan yang kita lihat kan hanya yang diberikan oleh televisi. Kita tidak melihat pergerakan pemain yang tidak disorot oleh televisi. Jadi ada baiknya memang dia itu berputar, berkeliling, menikmati sepak bola Indonesia sambil mengenal dan membangun chemistry dengan tim kepelatihannya. Oke, membentuk tim kepelatihan untuk memilih pemain, karena ini juga hal yang penting ya, apalagi kan Hertman ini istilahnya baru di Indonesia, jadi memang harus ada yang mendampingi juga. Tapi di sisi lain, PSSI ini juga bilang kalau setiap event pasti ada targetnya, Bung, termasuk memperbaiki peringkat di FIFA. Nah, target realistis untuk ASEAN Cup akhir tahun dan Piala Asia 2027 ini yang paling memungkinkan bagaimana? Karena kan adaptasi yang pertama pasti butuh waktu, tapi jangan sampai ketika mempelajari kultur budaya sepak bola Indonesia ini jangan terlalu lama gitu. Sepakat, ya, bahwa waktu sangat singkat. Dan tadi kalau dikatakan target, tim nasional senior itu ataupun tim senior dimanapun, atau baik itu klub maupun tim nasional, targetnya adalah hasil pertandingan, bukan pengembangan, bukan program misalkan kita bilang pendidikan buat anak-anak atau memberikan kesempatan, enggak. Evaluasi untuk tim senior, mau itu tim nasional maupun klub, itu adalah resultnya apa, hasilnya apa. Dan kalau menurut saya setelah gelombang kekecewaan, gelombang politik yang terus berputar di federasi, target utamanya adalah penampilan yang baik di FIFA Series dan harus wajib juara di kompetisi Asia Tenggara atau yang dulu kita kenal dengan Piala AFF. Itu wajib sih, Mbak Karen. Oke. Tapi kalau dilihat dari sisi kontraknya, memang Hertman ini dikontrak 2 tahun plus 2 tahun. Nah, apakah lihat
periode kontrak ini artinya PSSI akan melihat dulu kiprahnya menjadi arsitek timnas di level Asia sebelum dibebani target lolos Piala Dunia 2030. Bu Wesley. Selalu ada target ya, Mbak. Selalu ada waktu, durasi, dan kesepakatan 2 tahun itu kan sebenarnya kan mengincar Piala Dunia. Ya, halo. Iya, silahkan lanjut, Bung. Halo, Mbak. Ya, setiap kali kontrak itu kan pasti ada target yang disampaikan dan setiap pelatih juga pasti punya target bekerja mereka. Nah, kalau kita incar Piala Dunia, ya wajib kalau kita merunut pada game plan atau roadmap yang disiapkan juga oleh federasi. Tidak bisa pelatih kepala hanya menyusun sendiri, harus bekerjasama dengan federasi. Oke. Sekarang kita kembali ke pembentukan tim kepelatihan. Hertman ini bawa 2 asisten, Bung Wesley. Salah satunya adalah Cesar Melan yang punya gelar S3. Nah, seperti apa Bung Wes melihat sosok ini? Ini saya sangat gembira ketika dia membawa, bisa dibilang profesor lah istilahnya di dalam pembentukan penjagaan fisik para pemain. Yang saya harapkan Bapak Len adalah federasi mencoba nanti ketika kompetisi berhenti itu mengumpulkan pelatih-pelatih fisik di Indonesia di klub, lalu diberikan kesempatan sharing bersama Cesar Melan, dan Cesar Melan memberikan pelatihan, memberikan tips, karena kalau dia menjaga fisik pemain sudah bagus dari klub menuju timnas, kan akan lebih mudah kerjanya dibandingkan menjaga kebugaran para pemain atau meningkatkan fisik pemain ketika baru masuk timnas. Lebih baik ilmu itu diberikan kepada pelatih-pelatih yang mengelola klub, karena pemain adalah milik klub. Jadi standarnya tidak jauh antara standar kebugaran tim di klub maupun di tim nasional. Jadi itu akan memudahkan Herman bekerja. Jadi ketika kumpul jangan pusing lagi soal fisik pemain karena sudah diberikan ilmunya oleh Cesar kepada pelatih-pelatih fisik di klub. Oke. Tapi kalau bicara asisten pelatih lokal yang pantas membantu kerja Hertman, termasuk memperkenalkan kultur sepak bola Indonesia, siapa kira-kira? Ini pertanyaan berat, Mbak Valen, karena bagi saya berikanlah asisten pelatih yang benar-benar sudah juga berkecimpung dan mengecam sepak bola Indonesia ketika dia sudah bekerja di klub. Jangan yang minim pengalaman di klub, karena butuh juga masukan karakter-karakter atau bisik-bisikan dari mereka yang berkecimpung di dalamnya. Jadi ini bagi saya adalah berikan kesempatan kepada asisten pelatih yang sudah matang di klub. Misal sebut nama boleh, Bung Wes? Jangan, nanti ada yang kecewa, ada yang marah. Oke, tadi bicara soal target, kalau Hertman itu diharapkan tampil maksimal. Ini adalah diksi dari PSSI. Tampil maksimal ini definisi Anda seperti apa, Bung Wes? Ya, kita tuh ya, saya lagi memang sedang menyorot juga strategi komunikasi federasi, pemilihan kata, diksi kata yang dipakai itu jangan abu-abu, jangan kemudian menjadi alasan excuse ketika target tidak tercapai. Straight aja, kita bicara apa nih? Kita bicara misalkan 2 kemenangan di FIFA Series, kita bicara gelar juara di AFF dulu yang Asia Tenggara. Jadi orang tahu planningnya. Kalau misalkan kita mengincar sesuatu, ukurannya juga dipakai yang itu. Jadi kalau maksimal, ya semua orang maksimal. Lah maksimal kita penggemar bola, maksimal pengurus bola, maksimal pemain, maksimal pelatih, kan bisa beda-beda ketika hasilnya tidak mencapai yang diharapkan oleh semua orang. Itu yang harus diperbaiki oleh federasi. Jangan bermain diksi dan berlindung di balik kata-kata. Oke, angka dari ranking FIFA Series yang diharapkan paling realistis berapa, Bung Wes? Ya kalau lawannya, kita lihat lagi lawannya ya. Tapi bagi saya kemenangan adalah harapan. Tapi yang saya tunggu adalah progres perkembangan pemain sepak bola tim nasional kita. Apakah kerangkanya masih bisa dibilang 80% pemain diaspora, atau ada perubahan ketika ketua umumnya bukan lagi Menteri BUMN. Jadi itu pasti berdampak, Bapak Len. Menteri BUMN sama Menpora kan berbeda.
soal pergerakan finansial untuk mengelola timnas. Jadi nanti akan ditanya kalau pengelolaan masih memakai uang negara, mana mungkin Menpora memberikan uang kepada PSSI yang orangnya sama. Itu nanti akan menjadi kendala dalam membangun kerangka tim, apakah masih memperkuat fondasi para diaspora. Jadi tidak heran kalau sampai saat ini kita banyak dengar banyak pemain diaspora mengetok pintu klub Indonesia karena akan lebih mudahkan mereka masuk tim nasional ketika mereka ketika mereka dibandingkan ketika mereka masih main di Eropa, karena di Indonesia mereka sudah menjadi superstar. Baik, yang jelas besok PSSI infonya akan memperkenalkan John Hartman kepada masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Kita lihat seperti apa. Yang pertama jelas komunikasinya dan juga bagaimana nanti John Hartman dalam mengutak-utik timnas Indonesia yang kita harapkan bisa memperoleh prestasi untuk di semua laga yang nantinya ada di depan mata. Terima kasih sudah berbagi pandangan pada kami, analis sepak bola Bung Wesley Hutagulung. Salam sehat selalu, salam olahraga. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai pasca musibah banjir bandang dan longsor. Warga dari 20 desa di Kabupaten Gayo Luas, Aceh akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Saudara, usai musibah banjir bandang dan longsor, warga dari 20 desa di Kabupaten Gayo Luas, Aceh dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Desa Pepela, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas yang diapit pegunungan dan sungai, kini sepi, tak berpenghuni. Rumah, sawah, dan ladang warga lenyap disapu banjir. Warga penyintas bencana yang mayoritas petani mengungsi sejak akhir November 2025. Cemas terjadi banjir bandang susulan dan longsor. Jadi kondisi kampung kita ini tidak lagi layak ditempati karena dari gunung longsor, dari air pun menendang ke bawah. Berarti seluruh masyarakat sekarang sudah mengungsi semua. Tidak ada satupun manusia di kampung ini. Menurut kami, kampung kita ini kurasa tidak lagi tertempat lagi. Tidak bisa lagi lah. Kondisi gunung-gunung itu sudah banyak yang retak dan banyak yang sudah longsor. Jadi tempat nggak ada lagi yang bisa dihuni lagi. Tak ada korban jiwa saat bencana banjir bandang dan longsor besar terjadi. Namun daerah yang dijuluki 1000 bukit ini telah didata. Hasilnya ada 20 desa yang tak layak lagi dihuni dan akan direlokasi ke daerah yang lebih aman. Itu ada 20 desa, 20 kampung yang kita relokasi. Kita relokasi ke daerah-daerah yang lebih aman karena wilayah desa mereka yang sebelumnya itu sudah tidak bisa ditempati karena sebagian besar dari wilayah-wilayah desanya sudah digerus oleh dahsyatnya banjir bandang kemarin. Jadi tidak mungkin lagi pemerintah daerah membangunkan huntara dan huntap di bantaran sungai karena diperkirakan pasti tidak nyaman dan kita khawatir akan terjadi banjir-banjir susulan. Untuk tahap pertama akan dibangun 3.000 huntara yang ditargetkan selesai sebelum bulan suci Ramadan. Raja Umar, Kompas TV, Gayo Luas, Aceh. Dan saudara, selengkapnya soal relokasi warga penyintas bencana Gayo Luas, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Mustajab. Selamat malam Mustajab, ini pemerintah setempat akan merelokasi 20 desa di Gayo Luas yang terdampak banjir bandang. Mulai kapan dan seperti apa progresnya sampai dengan detik ini? Ya, Poin dan juga saudara, betul sekali memang pemerintah Kabupaten Gayo Luas saat ini terus berkonsentrasi untuk bisa merelokasi warga yang ada di 20 kampung yang terkena dampak banjir bandang di Kabupaten Gayo Luas. Dari 20 kampung yang direlokasi ini karena wilayah mereka yang terdampak cukup parah, rusak rumah yang hilang, rumah rusak berat. Dan pemukiman mereka berada di kawasan pegunungan dan juga
jalur sungai. Sehingga tidak ada alasan lain bagi pemerintah Kabupaten Gayo Luwes untuk merelokasi 20 kampung ini ke tempat yang lebih baik atau tempat yang lebih tinggi dan tidak berada pada jalur untuk terjadinya kembali banjir susulan atau banjir bandang. Jadi memang ada 20 desa itu di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Pineng, kemudian di Kecamatan Kining, maksud kami Kecamatan Tripejaya, Putri Betong, dan juga Rikip Gaib. Nah mereka ini saat ini memang menunggu selesainya pembangunan hunian sementara tahap pertama untuk bisa merelokasi warga di 20 kampung ini. Karena mereka sekarang masih mengungsi di tempat-tempat yang lebih aman, terutama seperti di Kampung Pepela, itu di Kecamatan Pining. Mereka saat ini mengungsi di badan jalan utama antar kecamatan yang dianggap memang menjadi kawasan yang lebih aman apabila banjir bandang susulan itu terjadi. Demikian juga ribuan warga lainnya yang terdampak saat ini mereka masih berada di pengungsian yang lokasi mereka lebih aman sambil menunggu huntara itu selesai dilakukan pada yang ditargetkan memang selesai itu pada bulan atau sebelum bulan Ramadan nanti supaya warga pada saat puasa itu sudah bisa menempati hunian sementara yang sudah ditargetkan oleh pemerintah bisa selesai paling tidak untuk 3.000 warga atau 3.000 kepala keluarga yang menjadi korban dampak banjir bandang di Gayo Luwes, Valen. Iya, pembangunan 3.000 huntara Anda juga tadi menyampaikan ditargetkan selesai sebelum bulan Ramadan. Nah, di mana lokasi huntara itu dan fasilitas apa saja yang disiapkan di area huntara nantinya? Ya, pembangunan hunian sementara ini bagi warga di Kabupaten Gayo Luwes ada di beberapa kecamatan, terutama juga untuk warga yang direlokasi, 20 kampung yang harus direlokasi dan mereka akan nanti ditempatkan atau pemerintah mencari lahan untuk sementara, huntara dan juga hunian tetap yang nanti akan dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Gayo Luwes. Nah rencananya ditargetkan memang selesai sebelum bulan Ramadan nanti. Dan dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Gayo Luwes, mereka nanti akan mendapatkan fasilitas pada pembangunan huntara ini secara bersama seperti kamar mandi pria, kemudian kamar mandi wanita, ada area cuci bersama, area dapur, dan fasilitas lainnya yang memungkinkan warga bisa pindah dan nyaman untuk kembali mendiami hunian sementara yang akan dibangun oleh pemerintah. Pemerintah terus mengebut untuk bisa menyelesaikan huntara ini, Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Mustajab langsung dari Aceh. Saudara, seorang pengendara motor jadi korban begal di Jalan Raya Pondok Gede, Cipayung, Jakarta Timur. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda hanya di Kompas Malam. Saudara, dua kelompok supporter nyaris bentrok usai menggelar nonton bareng di kota Cirebon, Jawa Barat pada Minggu petang. Peristiwa ini terjadi di bawah jalan layang Pengambiran kota Cirebon, Jawa Barat. Polisi yang berjaga langsung menghalau dan mencegah terjadinya bentrokan dan meminta kedua kelompok supporter tersebut segera membubarkan diri. Dari kemarin kita tidak memberikan izin, ya, namun ini secara otomatis ya masyarakat atau juga pendukung supporter dari Persija maupun Persib ini melakukan euforia di jalan sehingga kita mengantisipasi adanya provokasi-provokasi. Sampai dengan malam ini kita sudah melakukan upaya-upaya ya untuk mencegah terjadinya bentrok.
Seorang pengendara motor jadi korban begal di Jalan Raya Pondok Gede, Cipayung, Jakarta Timur. Aksi begal itu terekam CCTV. Itu diapain ya? Dia pakai tendang. Ini begal tuh dia sebelah kiri tuh balik lagi tuh. Dalam rekaman tersebut, pelaku berjumlah 2 orang dan korban seorang diri saat mengendarai sepeda motor yang ditendang hingga terjatuh. Tak lama, pelaku memutar arah sepeda motornya dan langsung mengeluarkan senjata tajam hingga membuat korban panik dan melarikan diri. Pelaku langsung membawa sepeda motor korban dan kabur ke arah Bekasi, Jawa Barat. Motor paling diikutin dari belakang itu sekitar jam 3 kejadiannya. Itu ditendang motornya. Habis ditendang jatuh. Habis jatuh ya itu begal itu balik lagi ngambil motor. Sama korban juga bangun lagi mau ngambil motor. Pas begal datang, dia ngacungin sajam gitu. Diduga karena urusan asmara, seorang pria nekat membakar rumah di Tulungagung, Jawa Timur. Kasus ini tengah diusut polisi. Pemadam langsung bergerak ke lokasi, mengerahkan 2 unit mobil pemadam serta 2 unit tangki suplai air. Setelah berjibaku selama 2 jam, api berhasil dipadamkan. Polisi telah menangkap pelaku pembakaran rumah dan menyebut motif pembakaran ini karena pelaku dendam dengan perempuan pemilik rumah. Sesuai informasi dari masyarakat sekitar pukul 03.30 telah terjadi diduga pembakaran sebuah rumah. Kemungkinan ada permasalahan pribadi antara pelaku dengan korban. Sebuah tongkang pengangkut batu bara hanyut hingga menabrak kapal nelayan di Pelabuhan Ikan Banjaraya, Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibat diterpa angin kencang, sebuah kapal tongkang menabrak kapal nelayan yang sedang sandar di dermaga. Tongkang itu juga hanyut ke arah dermaga tempat pelelangan ikan Banjaraya. Angin kencang dan hujan deras menyebabkan tali pengikat kapal putus dan akibatnya tongkang terombang-ambing hingga menabrak kapal nelayan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Waktu kejadian kan waktu itu angin kencang, ribut, anginnya angin barat. Habis itu kan kami berteduh di pelabuhan ini. Kemudian melihat ada tongkang mepet. Habis itu kita lihat mau mepet ke klotok kita. Kebetulan klotok kita ada 2 kan. Habis itu kita masing-masing pergi melarikan klotok kita masing-masing. Badai salju dengan embusan angin hingga 26,5 meter per detik melanda Vladivostok, Rusia. Badai salju dengan hembusan angin hingga 26,5 meter per detik melanda Vladivostok, Rusia pada Sabtu kemarin. Dalam rekaman video, warga berjalan kaki menembus salju sementara mobil-mobil tergelincir di jalanan yang tertutup es. Departemen Hidrometeorologi melaporkan kota tersebut diguyur curah hujan setara hujan 1 bulan. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.